Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat yang kita rasakan hari ini yakni nikmat kesehatan. Ya, bertemu kembali pada hari ini Kamis, ya, tanggal berapa sekarang? 15. Ya, 17, ya, di mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ya, baik, sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran. Silakan, Deon, pimpin doa. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, hadir semua hari ini? Hadir ya, alhamdulillah hadir semua. Silakan kalian siapkan bukunya. Silakan bukunya. Pada pertemuan kali ini, ya, kita akan membahas yang mengenai proses perumusan dan pengesahan, ya, Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Nah, ini bagian materi bab ketiga. Nah, materi ini ada kaitannya, ya, dengan materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya di bagian bab kedua. Apa materi yang kalian pelajari di bagian bab kedua? Tentang norma. Ya, kira-kira apa tuh hubungannya antara norma dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945? Ada yang bisa jawab? Apa hubungannya? Kaitannya sama-sama dengan hukum, ya, atau membahas mengenai membahas mengenai peraturan, ya, atau hukum, ya, lebih tepatnya hubungannya mengenai norma hukum. Nah, salah satu produk dari norma hukum, adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi itu hubungannya, ya. Jadi mengenai peraturan hukum, ya, salah satu produk dari norma hukum adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang silahkan kalian perhatikan dulu, ya, tayangan berikut ini mengenai sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945.
Silakan perhatikan ya. Belanda dengan masa penjajahannya sudah menjadi bagian dari sejarah abadi bangsa Indonesia. Beberapa ahli sejarah mencatatkan bahwa Belanda menjajah Indonesia selama lebih dari 3 abad sebelum akhirnya jatuh ke tangan Jepang. Namun, penjajahan Jepang ke Indonesia tidak berlangsung lama. Semakin melemahnya kekuatan Jepang di benua Asia memberi signal kepada bangsa Indonesia untuk segera bertindak. Indonesia langsung bertindak cepat memanfaatkan peluang emas untuk mewujudkan suatu kemerdekaan. Maka langkah demi langkah diambil untuk mewujudkan kemerdekaan tersebut. Salah satu langkah yang dilakukan para pendiri bangsa adalah pembentukan Badan Penyelidik Upaya-Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal dengan BPUPKI. Pada sidang BPUPKI yang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni, dibentuk panitia-panitia kecil. Salah satu dari panitia kecil yang dibentuk adalah Panitia Hukum Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Di luar persidangan BPUPKI, tepatnya pada tanggal 22 Juni tahun 1945, panitia kecil mengadakan rapat gabungan dengan anggota BPUPKI yang dilaksanakan di Jakarta. Hasil rapat panitia kecil perumusan dasar negara adalah rancangan undang-undang dasar dengan mukadimah Hukum Dasar Negara Indonesia yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 11 Juli tahun 1945, Panitia Hukum Dasar yang beranggotakan 19 orang kemudian menggelar sidang lanjutan. Pada sidang tersebut terdapat 3 kesepakatan, antara lain yang pertama, membentuk panitia perancang atau Declaration of Rights yang Sukiman dan para daerah. Yang kedua, bentuk negara kesatuan atau unitaris. Dan yang ketiga, kepala negara di tangan satu orang, yaitu presiden. Setelah dibentuk, panitia perancang undang-undang bertugas untuk merancang isi undang-undang dasar. Pada saat itu, Supomo diangkat menjadi ketua dan beranggotakan 7 orang yang terdiri dari Supomo sebagai ketua, KRT Wong Sonegoro sebagai anggota. Tak butuh waktu lama, pada tanggal 13 Juli 1945, panitia perancang undang-undang dasar membahas dan menyepakati beberapa hal seperti lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan pembentukan panitia penghalus bahasa. Panitia penghalus bahasa beranggotakan 3 orang, yaitu Jayadiningrat, Salim, dan Supomo. Adapun rancangan undang-undang dasar yang diberikan kepada panitia penghalus bahasa. Sekilas ya mengenai proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Tadi poin-poin pokoknya intinya pada tanggal 18 Agustus 1945 ya, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 ya sebagai hukum dasar ya negara Indonesia. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita bagi kelompok dulu ya. Nah, kita bagi kepada 4 kelompok ya. Nanti setiap kelompoknya menuliskan poin-poin penting ya, dari mulai proses perumusan Pancasila, proses perumusan Undang-Undang Dasar ya, proses perumusan Undang-Undang Dasar sampai dengan pengesahannya tanggal 18
Tuh, secara singkat aja ya. Tadi poin-poinnya dari mulai apa tuh? BPUPKI ya, berarti terakhir ini melalui terakhir sidang PPKI tahun 18 Agustus. Nah, sekarang kita bagi kelompok dulu ya. Ini kelompok 1 Abdul, Dias, Alfian sama Arya ya. Kelompok 2 Deon, Zaki, Indra, Giras dan Irfan ya, Irfan. Kelompok 3 Zahra, ya, Renita, Safira dan Salva. Nah, kelompok 4 terakhir 3 orang nggak apa-apa ya. Alia, Raisa dan Aira. Oke, silakan sekarang kalian gabung dengan kelompoknya masing-masing. Dikasih waktu 10 menit ya untuk berdiskusi. Ya. Baik semuanya ya, kalian tadi sudah melakukan diskusi ya dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang giliran untuk presentasi ke depan ya. Yang pertama Ustadz minta untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Ya, silakan. Salva, Safira, Renita dan Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 saya Salva, saya Jana, saya Winita. Juni sidang BPUPKI melakukan rapat gabungan bersama panitia kecil di Jakarta. Hasil dari rapat sidang BPUPKI ya, betul, di Jakarta ini adalah rancangan undang-undang dasar dan mukadimah. Terus ada hasil rapat dari panitia kecil atau hukum dasar menghasilkan piagam Jakarta. Dan 11 Juni 1945 panitia hukum dasar rapat. Panitia 9 ini membahas dan menetapkan bentukan terhadap anggotanya Supomo, Wongsonegara, Subarjo dan Marimis. 14 Juni sidang kedua 18 Agustus 1945 pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, sip, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Bagus. Ya. Ya, silakan dulu. Baik, selanjutnya silakan kelompok 2. Ya, maju. Ayo Irfan. Semuanya Bang. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Tadi kan saya. Ya, so masuk dulu. Saya Irfan. Ya. Terus gimana? Ya, ingin mempresentasikan. Jadi saya Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. sidang PP. Sidang BPUPKI yang ke-1 pada tanggal 31 Mei sampai 1 Juli 1945. Rapat gabungan 2 Juli 1945. Ya. Rancangan UD. Enggak tahu bukan di Hukum Dasar Negara Indonesia. Terus BPUPKI. Apa lagi jelas? BPUPKI kedua. BPUPKI kedua Sampai 17 Juli. Panitia dasar adalah Edi Soekarno. Ya, Soekarno. Yang Yamin. Muhammad Yamin dan Supomo. Ya. Hasil BPUPKI adalah yang diberi nama Piagam Jakarta. Oke, disahkannya belum? Disahkannya satu lagi? Tanggal berapa? Disahkannya pada Tanggal? Ya, 18 Agustus melalui persidangan BPUPKI. PPKI. Ya, oke, ulangi yang terakhir pengesahannya. pengesahannya pada
tanggal 18 Agustus pada sidang PPKI. Oke, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik semuanya. Alhamdulillah ya. Tadi sudah presentasi dari kelompoknya masing-masing. Hasilnya sangat baik ya. Pada intinya kalian sudah memahami ya mengenai materi mengenai proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, baik, bagian terakhir sekarang ada proses refleksi ya, evaluasi. Kira-kira bagian mana hal ya yang belum benar-benar kalian mengerti? Silahkan ditanyakan. Yuk, ada. Ya, silakan Raisa. Apa yang mau ditanyakan? Bagaimana peristiwa Rengas Dengklok itu? Oke, bagus pertanyaannya. Baik, tepuk tangan dulu buat Raisa. Peristiwa Rengas Dengklok. Jadi peristiwa Rengas Dengklok itu ialah penculikan Insinyur Soekarno ya dengan Muhammad Hatta, Muhammad Yamin yang disebut golongan tua ya, diculik oleh golongan muda, dibawa ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk apa? Agar segera mempercepat kemerdekaan Indonesia dan untuk menjauhkan diri dari pengaruh Jepang. Nah, itu ya peristiwa Rengas Dengklok. Jadi peristiwanya itu pada tanggal 16 Agustus ya, sehari sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, satu pertanyaan lagi. Apa kejadian 11 Juli? Kejadian 11 Juli. Nah, jadi kejadian 11 Juli itu ialah di mana proses setelah dirumuskannya rancangan dasar ya, Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, pada tanggal 11 Juli itu juga dibentuk Panitia 9 yang menjadi sejarah lahirnya Piagam Jakarta ya. Jadi Piagam Jakarta itu merupakan cikal bakal lahirnya pembukaan UUD 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu ya. Baik, paham semuanya? Terakhir nih, kira-kira menurut kalian manfaat apa yang kalian pelajari mengenai materi ini untuk kehidupan sehari-hari? Bisa mengetahui proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, betul. Dapat mengetahui proses ya perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Terus apa lagi? Manfaat untuk kehidupan sehari-hari nih. Ini ada kaitannya tentang hukum kan? Berarti apa nih? Mengenal hukum. Betul, apa lagi? Mengenal peraturan. Sip, bagus. Terus apa lagi? Sejarah Indonesia. Mengetahui sejarah Indonesia. Banyak sekali manfaatnya ya. Intinya dengan kita mempelajari ya proses perumusan dan pengesahan UUD 1945, kita lebih mengerti tentang hukum dan sadar akan hukum ya, sehingga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya, dengan cara menaati peraturan perundang-undangan ya. Sederhananya kita menaati peraturan-peraturan yang ada di sekolah ya. Berarti itu merupakan salah satu indikator kalian sudah sadar dan paham mengenai materi ini ya. Baik, itu paham semuanya? Baik, kalau begitu karena waktunya sudah selesai ya, kita tutup saja kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillah.